Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Pandemi COVID-19 membuat warga dituntut bertahan hidup. Hal itu mendorong 6 anak muda ini terjun menjadi petani. Mereka tidak ragu menyebutnya sebagai petani milenial. Kelompok ini menanam bawang merah di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Berikut informasinya. Beginilah tanaman bawang merah yang baru saja dipanen. Di atas lahan sekitar 500 meter persegi, 5 anak muda itu menghabiskan waktu untuk menekuni pekerjaannya sebagai petani milenial. Lokasinya di Jalan Sekili Bengkuring, Samarinda Utara. Sejak masa pandemi, sudah 2 kali mereka melakukan panen bawang merah. Kalau hasilnya bagus, tidak menutup kemungkinan mereka akan menambah luas lahan pertanian. 5 anak muda itu adalah Buhari Hasan, Junaidin, Adi Afrianto, Andri, dan Iwan. Terima kasih. Lahan yang kami garap ini kurang lebih setengah hektar. Dan tidak menutup kemungkinan ke depannya kami akan memperluas lagi. Ya mungkin tambah 1 hektar. Dengan kapasitas seperti itu kita bisa memaksimalkan produksi ke depan untuk memenuhi kebutuhan. Setelah 2 kali panen, satu hal yang menghantui para petani milenial itu, yakni harga bawang merah yang tidak stabil membuat pendapatan mereka dari bertani menjadi tidak pasti. Faktor curah hujan yang tinggi menjadi penyebab harga bawang merah tidak menentu. Lantaran itu, mereka berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan faktor tersebut. Bahkan bila perlu intervensi, menjaga harga bawang stabil. Bibit yang kita tanam dari awal bulan 1 kemarin, akhir Desember, itu sekitar 700 sampai 800 kilo. Apa penanamannya Pak ya? Ya. Jadi membutuhkan berapa ini Pak? Ini kurang lebih sekitar 2 bulan. Ya. Tantangan kita sih kalau di musim hujan ini tingginya curah hujan yang hari ini juga tidak menentu. Inilah yang menjadi hambatan kami, tingginya curah hujan. Dan kalau untuk persoalan hama di Kalimantan Timur atau di Samarinda ini kurang begitu ini. Kalau untuk hamanya yang menjadi kekhawatiran kita di sini curah hujannya yang tinggi. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Tutup tahun 2020, seluruh kepala desa bersama BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja mereka selama 1 tahun. Desa Lojanan Ulu dipimpin Kepala Desa Supario menjadi desa pertama yang menggelar kegiatan itu di Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut informasinya. Desa Lojanan Ulu adalah satu dari 8 desa yang masuk wilayah administratif Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa itu sepanjang tahun 2020 mengelola dana pembangunan desa sebesar 4,4 miliar lebih. Kini, dari jumlah anggaran pembangunan dan belanja desa itu masih tersisa 212 juta. Kepala Desa Lojanan Ulu menyampaikan realisasi anggaran desanya tahun 2020 lebih dari 4 miliar. Mereka telah merampungkan berbagai kegiatan desa, mulai dari penanganan kasus COVID-19 sekitar 500 juta, hingga membangun 15 rumah warga yang sebelumnya dinyatakan tidak layak huni. Itu adalah kewajiban kepala desa, salah satunya adalah menyampaikan penyelenggaraan kepala desa
itu kepada bupati termasuk laporan ke keuangan. Itu wajib. Dan kenapa tanggal ini sudah bisa, bulan ini sudah bisa melaksanakan itu, karena di lapangan juga selesai. Verifikasi dari kecamatan alhamdulillah ya selesai. Ya kenapa tidak gitu. Dan alhamdulillah beberapa kegiatan baik tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu selesai semua sudah. Jadi ya kita laporkan aja, sehingga kita tinggal nunggu di kegiatan-kegiatan untuk tahun berikutnya. Situasi pandemi COVID-19, warga desa Lojanan Ulu termasuk yang banyak terinfeksi virus. Catatan dari Kepala Desa dalam acara laporan pertanggungjawaban kinerja pembangunan dan keuangan desa, setidaknya akumulasi yang terpapar ada 143 orang dengan jumlah yang sembuh 135 orang. Warga yang positif meninggal dunia 3 orang dan kini masih dirawat 4 orang. Camat Lojanan Muhaji mengapresiasi kinerja dari Kepala Desa Lojanan Ulu dan BPD serta para tokoh masyarakat. Desa Lojanan Ulu adalah yang pertama menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan dibanding 7 desa lainnya. Tetap dengan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Kades dan BPD Desa Lojanan Ulu, di mana beliau telah menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa di depan BPD dan seluruh masyarakat yang hadir. Ini artinya bahwa Pak Kades telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Karena memang di antara 8 desa yang ada di Kecamatan Lojanan, baru Desa Lojanan Ulu yang melaksanakan laporan pertanggungjawaban. Insya Allah nanti desa-desa yang lain. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Keberhasilan merealisasikan anggaran pembangunan desa tidak terlepas dari peran BPD alias Badan Pemusyawaratan Desa. Begitu juga di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. BPD di sana berperan besar dalam pengawasan realisasi anggaran. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa diberikan otoritas mengelola langsung daerahnya. Sejumlah anggaran pun ditransfer langsung ke rekening desa dan setiap tahun harus dipertanggungjawabkan oleh 2 komponen pemerintahan desa, yaitu Kepala Desa dan BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa. Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, tahun 2020 lalu menerima transfer anggaran desa senilai 4,4 miliar lebih. Dari nilai tersebut, masih ada silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran sebesar 212 juta, sehingga siap digelontorkan kembali menambah anggaran desa tahun 2021. Kepala Desa Lojanan Ulu Suparyo sudah menyampaikan LPJ, atau laporan pertanggungjawaban di depan BPD dan juga Camat Lojanan serta tokoh-tokoh masyarakat. Penyampaian LPJ itu termasuk tercepat dibanding desa-desa lain di wilayah administratif Kecamatan Lojanan. Bila perintah undang-undang nomor 6 2014 kemudian dilaksanakan oleh Pak Kades melaporkan pertanggungjawaban pemerintahan desa akhir anggaran 2020. Mulai tahap pertama sampai tahap terakhir, dan alhamdulillah dibatasi paling lambat itu 3 bulan setelah berakhir, tapi ini baru berjalan 1 bulan terakhir sudah bisa dilaporkan, menunjukkan bahwa kinerja kepala desa
adalah betul-betul dan sungguh-sungguh. Lebih-lebih anggaran yang kemarin itu pelot-pelotannya ada dikurangi karena memang dimasukkan di penanganan bencana COVID itu sampai 500 lebih. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala, dan tadi dilaporkan pula apa yang dilakukan oleh Pak Kades bersama perangkatnya itu sudah mencapai 96% dari anggaran 2020 kemarin. 3 isu yang menjadi perhatian pemerintahan Desa Lojanan Ulu. Pertama, soal pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih menghantui. Kedua, pembangunan rumah layak huni warga miskin. Dan ketiga, masalah ancaman bencana seperti banjir dan tanah longsor. Catatan dari Kepala Desa, jumlah yang terpapar virus corona ada 143 orang, dengan jumlah yang sembuh 135 orang. Warga yang positif meninggal dunia 3 orang dan kini masih dirawat 4 orang. 9 orang unsur BPD menyambut baik kinerja Kepala Desa Suparyo. Mereka mengapresiasi kerjasama selama tahun 2020, di mana BPD berperan sejak dari perencanaan anggaran hingga pengawasan pelaksanaan. BPD ikut memantau dan selalu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi sampai visum terakhir BPD selalu ada di sana. Berarti selama ada kegiatan itu BPD dengan desa sinkron Pak? Sinkron, alhamdulillah, karena memang sama-sama tahu tupoksi. Kita tahu tupoksi BPD, kepala desa juga tahu tupoksi sebagai pengguna dan pengguna anggaran itu. Kami sebagai pengawas. Ya, Atas apresiasi dari BPD, Kepala Desa Suparyo menyampaikan ucapan terima kasih dan siap melaksanakan amanah kembali untuk tahun 2021. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 2 DPRD Kaltim melalui anggotanya Sutomo Jabir bersuara keras mengenai rekrutmen jajaran direksi perusahaan daerah yang belum dilakukan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Jika tidak sesuai harapan atau masih ada nepotisme, dia tidak akan menyetujui jika akhirnya Perusda meminta anggaran dari DPRD. Tahun 2021, Perusda atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, belum juga dibenahi oleh Pemprov Kaltim. Dari 8 Perusda, 1 diantaranya sudah KO alias gulung tikar, yaitu PT Agro Kaltim Utama. 2 orang direksinya sudah berada di dalam tahanan dan kini diadili di Pengadilan Tipikor Samarinda karena tuduhan korupsi. Uang Pemprov sebesar 27 miliar amblas. Tidak ingin mengulangi lagi carut-marut di dalam Perusda, jajaran Komisi 2 DPRD Kaltim menyerukan kepada Pemprov untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran. Kebetulan seluruh Perusda kecuali Bank Kaltim Tara sudah habis masa tugas para direksinya, termasuk badan pengawas, sehingga bisa dilakukan perombakan. Kita harus segera melakukan rapat mengingat Perusda ini saat ini semua masa kepengurusan direksi, hampir semua masa kepengurusan direksi, komisaris, dewas itu sudah berakhir di bulan November kemarin. Sehingga seyogianya sekarang pemerintah sudah melakukan tahapan rekrutmen atau tahapan pemilihan dewas maupun komisaris maupun jajaran direksi baru Perusda-Perusda kita yang ada sekarang. Kalangan DPRD menginginkan sistem rekrutmen tidak lagi berbau nepotisme, apalagi dengan sengaja menunjuk orang-orang dekat yang berjasa sebagai tim sukses saat pemilu gubernur yang lalu. Sistem rekrutmen nepotisme sangat rawan terjadinya tindak korupsi. Menurut Sutomo Jabir, DPRD menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk hal rekrutmen jajaran direksi, karena mereka adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab mengelola modal perusahaan yang berasal dari uang rakyat. Ya mungkin rekrutmen dirut apa yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Oh iya, kita tidak dukung. Artinya meskipun dia ini kan kewenang kepala daerah nih untuk karena pemegang saham KPM-nya kan pemerintah daerah nih. Kalau misalnya itu tidak dilakukan kemudian mengangkat, ya kita tidak dukung. Kita tidak akan pernah menyepakati lagi kalau dia minta duit
untuk ini kan semua ini belum penyertaan modal kita ini kan belum cukup itu semuanya kan. Nah, kalau itu dilakukan sama seperti kelistrikan kemarin udah tahun lalu kan udah hearing juga dengan kita, memaparkan rencana bisnis ke depan, meminta tambahan tambahan penyertaan modal. Nah, ini kan tentu belum bisa langsung kita sepakati. Nah, kalau misalnya yang metodenya kita tidak sepakat, orang yang kemudian menduduki tidak sepakat, ya sudah segitu aja. Silahkan aja angkat, tetapi jangan pernah berharap bahwa kita menyetujui anggaran yang akan diajukan nanti untuk mengembangkan BUMD itu. Kan begitu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Warga Kalimantan Timur yang ingin melakukan perjalanan ke Balikpapan harus mengetahui berita ini. Sejak 25 Januari lalu, setiap pendatang yang memasuki kota itu melalui jalur darat akan dites rapid antigen. Kalau ternyata positif atau reaktif, maka tidak boleh masuk. Hari pertama operasi tes rapid antigen Balikpapan dilakukan di 2 tempat. Pertama, di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 13 Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara, tepatnya arah masuk tol Balikpapan Samarinda. Dan pos pemeriksaan kedua ada di Pantai Lamaru Teritip, Manggar. Operasi berjalan lancar, namun ada juga ibu-ibu yang menolak dites dan memilih tidak masuk Balikpapan. Padahal dia berangkat bersama rombongan. Sementara pada operasi hari kedua di Lamaru Manggar ditemukan 2 orang warga dengan plat nomor mobil luar kota Balikpapan positif saat diperiksa antigen. Keduanya kemudian diisolasi di penampungan darurat embarkasi Haji Batakan. Di kilometer 13. Ya, hari ini saya didampingi Pak Kasdim, Kabak Op ini Polres, Kepala Dinas Kesehatan memantau, kita memulai melakukan pemeriksaan di darat. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan pemeriksaan. Pertama, menjalankan protokol kesehatan apa tidak. Kalau tidak menjalankan protokol kesehatan maka dilakukan denda. Kedua, surat-surat mobilnya, kendaraannya memenuhi syarat tidak. Itu juga yang kita periksa. Dan ketiga adalah pemeriksaan kita secara acak kepada penumpang yang dari luar Balikpapan. Apakah dia dalam posisi yang negatif atau reaktif. Kalau nanti dia reaktif dengan pemeriksaan antigen kita, maka dia dipersilahkan untuk kembali dan kita akan laporkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Kalau dia warga Samarinda, kita laporkan ke DKK Samarinda. Kalau dia warga Kukar, kita laporkan ke Kukar. Kalau dia Bontang, kita laporkan bahwa yang bersangkutan dalam posisi yang reaktif yang harus ditindaklanjuti. Tapi dia tidak boleh masuk ke Balikpapan. Operasi yang serupa kita lakukan juga di wilayah Teritip, ya, jadi yang masuk dari daerah Samboja akan dilakukan di operasi di Teritip. Langkah tegas ditempuh Pemkot Balikpapan lantaran kasus COVID-19 di daerah itu terus-menerus menunjukkan tren peningkatan. Setiap hari pertumbuhannya sudah melampaui 100 pasien positif baru, sehingga Pemkot menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selain mewajibkan tes antigen bagi penumpang masuk via bandara dan pelabuhan laut, juga pendatang via darat. Se-Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi daerah tertinggi jumlah orang yang tertular virus corona. Secara akumulatif sudah ada 8.990 orang terpapar, 7.038 orang sembuh. Jumlah pasien positif meninggal dunia ada 339 orang. Dan kasus aktif di ruang isolasi ada 1.613 orang. Ini dalam rangka kita untuk menekan karena angka terkonfirmasi positif di Balikpapan meningkatnya sangat tajam. Ya rata-rata sekarang setiap hari di atas 100. Nah ini dan terbesar adalah klaster keluarga. Dan karena itu kita lakukan operasi seperti ini, mudah-mudahan kita bisa menekan kembali angka yang terkonfirmasi positif karena situasinya sudah darurat.
Balikpapan itu 11 rumah sakit sudah penuh semuanya, kondisinya benar-benar harus menjadi perhatian. Wali Kota Balikpapan mengakui walau sudah PPKM tahap pertama, pertumbuhan kasus COVID masih tinggi. Dia sudah menyusun rencana PPKM akan diperpanjang. Tim Kaltim TV, Agustina melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.